menjamin cukup kemenangan kita menghapus seluruh keturunan Pandawa. Halo Sobat Mufidi, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian dengarkan. Selamat datang di podcast episode terbaru dari Mufidi. Hari ini kita akan ngebahas satu film superhero ya, yang kayaknya udah lama banget dibikin, dan orang juga udah tahu dari lama juga tuh. Dan nama filmnya Satria Dewa Gatot Kaca. Jadi ini adalah sebuah film yang udah dari 2019, teasernya udah ada dari gua baru masuk kuliah kayaknya sih, udah ada teasernya gitu. Dan akhirnya baru rilis sekarang 2022 ya, 9 Juni ya. Dan untuk ngebahas ini tentu saya tidak sendiri, karena dari kemarin sendiri terus, jadi ya capek juga kalau sendiri. Sumpah capek tau lo ngomong sendiri tuh 20 menit. Ini sorry. Sendiri. Kemarin katanya ngaku udah punya pasangan tuh di kota ini, kota itu. Udah, yang sekarang itu, ngakunya sendiri. yang itu kemana? Yang itu kemana? Beda. Nggak usah dibahas. Kan ada kota ABC-nya tuh. Apa tuh ABC? Kita masuk ke Jeda Langka Podcast. Oke, kita hari ini nih. Jadi gini Mas Rido, jadi kita mau sabotase YouTube-nya Mufiji ya. Kita mau ganti ke Jeda Langka Podcast, boleh ya? Ya boleh. Gue ganti dulu genre channel. Halo sahabat Jelang, apa kabar? Gila, genre ganti dong. Orang nonton. Tambah rencana dari Mas Rido, kita udah langsung bajak nih ya Mas Rido ya. Maaf ya Mas Rido ya. Orang yang nonton kenapa genre berubah? Nah ini kita seperti yang kita ketahui bahwa masa-masa kali ini, bahwa percintaan di dalam masa kali ini memang sangat-sangat sulit loh. Seperti halnya Gatot Kaca. Pokoknya saya mau diam aja. Iya. Pasangan Gatot Kaca siapa? Gue belum hafal loh. Pasangan Gatot Kaca siapa namanya? Si Gatot Kaca. Agni itu. Agni. Jadi sebagai kayak Agni. Iya. Ini jangan dikat ya Mas, harus masuk loh. Iya. Lanjut. Nah, jadi saya di sini ditemani oleh Mbak Ami. Ingat ya teman-teman visi ya Jeda Langka Podcast. Tetap loh dia tetap usaha loh. Pansos di Mufiji. Jeda Langka Podcast, pansos di Mufiji. Bagus. Iya. Ntar gue juga kayak gitu. Jeda Langka Podcast. Kapan lagi Jeda Langka Podcast? Tuh kan hilang. Diulang bang. Loh kok hilang? Hilang tuh langsung hilang. Nah. Ntar gue edit hilang deh tuh suara. Aduh, dan juga satu lagi ya, bisa kita lihat nih dari Jeda Langkah Podcast ya. Mas Rido, aku mau ngomong boleh nggak? Boleh. Jadi gini ya Mas Rido ya. Dia udah ketawa, jangan ketawa, mas-mas yang di bawah. Iya. Jadi gini. Nggak enak ya? Ini gini Mas, enggak enak kok. Enak ya. Mukanya begitu lagi. Gini Mas, jadi perwakilan dari, kan saya mewakili dari Bioskop Indonesia ya Mas ya. Betul. Saya nggak, ini baik-baik aja kok, nggak ada hubungan sama Mas Rido, nggak ada. Jadi saya mau mewakili Bioskop Indonesia, pengen mengucapkan terima kasih atas tiket gala premier Gatot Kacanya ya. Pokoknya Mas yang mau nungguin ya, saya mau ngomong apa ya terakhirnya. Mau bahas apa ini? Mau bahas apa? Tapi tenang ya. Jadi gitu ya Mas Rido ya. Terima kasih buat Mufiji atas undangan gala premiernya. Pokoknya ada pesan nih, katanya Mufiji itu top banget gitu ya. Oke? Saya nggak ngomong gitu, saya bilang harus ngomongin Mufiji. Nah, top. Itu gimana? Udah Mas. Aduh Mas, ya Allah. Gimana tuh? Maksudnya Mufiji memang top gitu, nggak enak loh ya? Gimana? Yang tadi kita udah taking berapa kali loh tadi loh. Udah. Ya next. Ini yang ada lama-lama kita nggak mulai Gatot Kaca nih. Pokoknya top, Mufiji top. Thank you. Paham. Ya, jadi ini pada nontonnya gala premier ya, enak ya, ketemu sama para pemainnya ya. Seperti yang kita tahu pemainnya adalah siapa sih? Rizky Nazar,
Yasmin Aper, Omar Daniel, siapa lagi ya? Gue lupa. Edward. Ali Fikri, Ali Yayan Fikri, Yudhihan, Mas Cecep, Mas Cecep, Mas Dayan. terus Edward. Sigi Wimala ya, Edward, Mas Edward Akbar ya, Jerome Kurnia, Bu Yati Surahman ya. Iya, Surahman. Ya, dengan pemain sebanyak itu ya. Dan ini adalah film pembuka jagat Satria Dewa. Dan dimulainya dari Gatot Kaca. Ya, jadi kita bakal mulai aja mungkin dari apakah ini pertanyaan pertama adalah setelah kalian nonton Gatot Kaca, apakah kalian tertarik untuk belanja di Tokopedia? Nih, saya mau ini ya Mas ya. Saya mau jujur di sini, boleh jujur nggak sih kalau di sini kalau mau di-cut lah ini boleh lah ya. Aduh ya Tuhan. Saya kayaknya terakhir nonton film yang placement-nya banyak lah apa ya? Kayaknya udah lama gitu kan yang placement-nya nggak terlalu apa ya? Film Indonesia apa ya? Film Indonesia kan sekarang udah bagus gitu kan. Maksudnya walaupun ada tapi nggak terlalu ini. Kemarin tuh saya agak berkata-kata kasar mulu ya tiap placement itu keluar ya. Gundala ada terakhir kalau gue. Gundala kan ada Bank BRI di. Iya Gundala Gundala iya. Ya bagus. Terus apa ya? Maksudnya udah gitu kan sekarang udah jarang kan film-film Indonesia yang placementnya tuh kasar, bukannya kasar sih, maksudnya terlalu jelas gitu kan. Ya. Sinetron ada? Ya, sinetron mah beda. Waduh, sinetron. Mas mau kan tapi kan film Mas Rido mau seserahan, saya cariin filmnya di Tokopedia. Seserahan buat apa? Nah, kalau dari Mas Setiawan sendiri tapi nih, mohon maaf ya. Kenapa? Tunggu, mohon maaf nih. Iya. Tadi Mas Rido kok belum kenalin saya ya? Kan tadi dari Jeda Langkah. Tadi kan dari Jeda Langkah, kan udah. Dari tadi kan ngepromosinya Jeda Langkah. Iya, bercanda. Betul. Iya, bercanda daripada nggak dapet tiket lagi. Dapat, yang ngambek. Dapat. Gimana? Serius. Ini Bizi. Ini podcast serius gak nih? Enggak. Serius gak? Enggak. Di sini enggak jelas emang. Oke, gimana Mas? Gimana? Ya, jadi dari product placement nih, karena kan ini yang dikeluhkan orang rata-rata dari review kan selalu product placementnya kasar banget gitu. Kalau menurut Mas Setiawan sendiri nih pertanyaan adalah di antara semua produk yang ada yang mana yang Mas Setiawan tertarik beli? Yang pasti susu beruang. Oh ya benar. Yang kedua itu larutan. Padahal susu beruang nggak termasuk ya? Kayaknya susu beruang nggak termasuk deh. Susu beruang ada di lemari es, Bear Brand. Iya, tapi maksudnya dia nggak termasuk ke itunya mereka kayaknya sih. Iya nggak sih? Nggak ya? Masuk ya? Kemarin nggak tahu saya. Kemarin itu saya nggak dapat kantongnya. Nggak ada. Gitu. Termasuk kok. Di goodie bag-nya cuma ada itu cap kaki, cap gajah. Cap apa itu? Larutan penyegar. Larutan itu. Larutan penyegar. Karena harganya tinggi kalau susu beruang. Tapi dilihatin gitu loh, kayak mereknya pas di Yasmin Aper pegang tuh dilihatin gitu mereknya emang. Itu pasti. Nah, enggak, itu pasti ada sponsorship. Jadi kalau misalkan kalau Anda bertanya, saya akan milih apa? Saya akan milih susu beruang karena susu beruang merupakan susu pilihan saya. Yang kedua adalah larutan penyegar. Karena ini kalau Anda menderita panas dalam, larutan penyegar merupakan solusi yang terbaik untuk Anda. Dan tentunya jangan lupa makan frost. Frost itu sangat enak dikala mulut berasa asam habis makan ataupun dikala kita bengong. Lagi bicara tentang frost itu banyak pilihan. Ada yang rasanya rasanya strawberry. Ada rasa yuzu. Ada rasa yuzu. Yuzu orange. Yuzu orange. Aduh, Mas Yuzu dengerin Mas tadi makan. Jadi yang dengar video dengar podcast ini coba tolong ya masuk ya. Tadi ada ada Frost, ada Bear Brand, ada Tokopedia, silakan masuk. Bear Brand. Ya, betul. Tokopedia. Terus apa lagi? Yupi. Kit Magic tuh. Yang Yupi, benar Yupi. Empuk apa gimana? Yang nyamuk itu deh. Apa? Kalau Yupi itu apa? Empuk enak ya? Iya. Oh, nyamuk yang semprot. Nggak tahu gue. Saya tidak makan Yupi. Nyamuk yang semprot. Oke. Iya. Jadi enggak, saya kira nggak makan baygon.
Kalau itu saya cemilin. Kalau itu sih minuman Ini, saya, oke. Mas. Oke. Jadi ya Tapi bener nih, Dok, gue pengen nanya nih ke kalian berdua, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa dong. Nah, itu seperti yang kita ketahui kan sebenarnya itu di kita ngomong lah film-film besar, for example James Bond aja, maksudnya bahkan mobil atau film-film Prancis, mobil pun disorot tuh, walaupun lagi kejar-kejaran disorot dari istilahnya dari mereknya nih disorot gitu pasti. Ataupun film-film Korea, kita bilang film-film Korea itu banyak itu kan Kopiko, bahkan masuk ya dalam kita ngomong produk nih apa ya, terus habis itu merek-merek soju segala macam. Nah, sebenarnya itu apa yang membedakan produk placement mereka dengan produk placement kita nih? Apakah karena kita sudah mengenal produk kita, jadi kita protes ini produk placement nih? Padahal kalau kita nonton film Barat atau film Korea, padahal itu adalah produk yang biasa mereka temukan di hari-hari. Tapi karena kita asing, jadi kita menganggapnya itu biasalah lewat. Nah itu gimana? Apakah atau memang benar-benar kasar gitu? Soalnya di drakor kan, ini permen kopi ini dikasih yang ada beberapa itu yang dikasih dilihat dibuka. Nah itu kan benar. Ataupun ini lagi minum kopi dikocok-kocok terus dibuka sasetannya dituang diaduk. Nah itu ada tuh. Tapi karena ini apakah mungkin nih secara psikologis ya? Apakah mungkin karena kita nggak kenal itu produk, jadi kita ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi dikala kita kenal nih produk, wah nih gila nih beneran nih kok kayak gini nih. Gimana kalau menurut kalian? Iya benar juga ya. Kalau gue pikir kalau kita nggak kenal produknya ya kita juga nggak nyadar kan itu produk placement kan kayak jam, handphone, jaket, baju, misalkan kayak gitu kan kayak gitu. Gimana nih? Ayo. Kalian jangan menghakimin dong, Tapi kan itu Mas, kayaknya tuh mereka tuh halus gitu loh. Maksudnya nunjukinnya tuh nggak yang langsung gitu loh. Halus atau kalian nggak ngeh itu produk placement karena kalian nggak kenal dengan produk tersebut. Masuk akal nggak, Dok? Sebenarnya masuk akal, tapi menurut gue halus. Karena halus, gue inget dari Gundala kan BRI kan di gedungnya doang itu ada logo Gundala, lagi jalan pakai motor terus di sini kan ada ada BRI-nya, itu halus banget. Kita juga lihat ada placement. Kalau dari gue sih mungkin ya halus. Kalau soal ini kita kenal sama produknya dan nggak berulang-ulang ya? Ya betul. Benar. Dan kalaupun berulang-ulang nggak kayak dalam 10 menit ada iklan, nggak yang kayak gitu dong. Karena kalau dilihat film luar negeri juga sebenarnya kan begitu kan, maksudnya kayak lu minum apa gitu kan ada juga namanya gitu kan, terus tapi ya which is kita tahu, gue jadi which is kita tahu kan, cuman ya nggak tahu sih kalau kemarin tuh ganggunya mungkin karena itu kali Mas, karena berulang terus kayak terlalu terlalu kasar sih kalau menurut aku sih. Hard selling lah bahasa marketing. Iya hard selling betul. But as we know, but as we know, nah misalkan gini, permen, Mas Rido permen itu sehari makan berapa kali? Kalau lagi beli permen, misalkan kita ngomong beli Frost lah, ataupun beli merek lain, Fisherman. Nah pas pegang permen ini, Mas Rido udah habis, apakah Mas Rido nggak makan lagi? Kayaknya ini masih ada permen nih, misalkan makan. Ayo. Kalau dari gue mungkin gue makan habis. Sih. Iya kalau gue sih makan habis. Nggak kayak gitu. Kalau itu tapi, kan ambil itu taruh. Ngapain aja? Itu loh. Kalau gue kan langsung ada permen udah langsung gue makan, nggak gue taruh lagi, ngapain? Kalau gue begitu. Iya. Tapi kantong ya. Iya, nggak tahu sih, tapi maksudnya kan Mas Rido kan orang film ya. Menurut Mas Rido tuh kayak gitu tuh emang orang film. Biar kita dapat tiket. Orang film. Puji Tuhan. Mas Rido kan sineas. Mas Rido kan sineas. Nah, berpengalaman. Betul. Kalau menurut Mas Rido sendiri tuh gimana, Mas? Maksudnya itu beneran hard selling atau ya wajar aja, biasa aja kayak gitu product placement-nya? Gue kemarin sempat dapat ini sih, ngerjain web series, tapi web seriesnya nggak jadi tayang. Dan waktu itu product placement-nya itu Pondan gitu, Pondan yang kue itu. Kalau itu sebenarnya memang tuntutan dari mereka itu pengennya hard selling gitu, tapi gimana pun juga harus sesuai dengan visi si sutradaranya. Akhirnya
karena itu ceritanya kejadian di dalam rumah, jadi gue berpikir biar bisa masuk nih, biar bisa art selling, gue mikir karakternya nih gue pakai di mana dia nggak bisa masak gitu, nggak bisa masak yang ribet gitu kan. Kalau pakai fondant itu kan simple, jadi kayak tinggal tuang masak gitu. Jadi gue pikir oh ya udah, gue bisa ngepelajarin produknya nih, ya udah gue art sellingnya dengan cara ya kayak gitu, masukin ke karakternya gitu. Nah kalau yang ini kan masalah utamanya Gatot Kaca adalah Mas Hanungnya tidak terlalu mempelajari ini guna produknya apa nih, kira-kira bisa digunanya buat apa gitu. Salah satunya itu yang Tokopedia itu nganggu banget. Itu ya Allah, itu Tokopedia bayar berapa? Kayak gitu doang. Itu gede sih pasti sih. Itu gede banget. Apa tuh dia namanya kalau itu apa sih namanya kalau kayak gitu? Salah. Itu gede sih pasti sih. Tapi kalau dari statementnya Mas Hanung tadi pagi, gue juga baca itu tuh termasuk namanya goro-goro. Kalau di pewayangan kan itu nama yang berempat itu kan ada Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Mereka berempat ini kan kalau di pewayangan adalah karakter komikal yang biasanya muncul di bagian goro-goro. Jadi pas tokoh-tokohnya Rama Mahabharata segala semuanya itu lagi istirahat, terus mereka yang masuk, mereka yang lucu gitu. Jadi karakter komikal gitu. Komikalnya. Dan biasanya katanya kita kan nggak nonton wayang ya, bukan orang Jawa juga. Nah, katanya ya biasanya mereka ngelucunya itu ya nggak ada urusannya dengan film gitu. Nah pertanyaan gue nih, kan kalau itu pewayangan ya, yang ini kan jelas-jelas adalah diangkat dari pewayangan. Setuju nggak sih kalau misalnya emang dibikin kayak gitu, kayak apa namanya, seolah-olah film itu pewayangan sampai ada goro-goro gitu? Dari mana ini gimana? Silakan Mas Bebe. Saya, oke. Why not? Why not? Why not? Kenapa enggak? Maksudnya gini. Segala sesuatu itu kan ada nanti gini. Bisa dimodernisasi, kita ngomong ya. Bahkan ataupun kita bilang kalau modernisasi kan kesannya negatif, kesannya oh ini modernisasi, tapi kita bisa bilang secara halusnya itu adalah diadaptasi ke masa sekarang. Ya kenapa enggak? Dan arti seperti misalkan kalau zaman dulu itu film itu pasti ada babak nih, tiap babak itu ada mungkin ada tulisan, nah tiap babak. Tapi sekarang kan udah nggak ada tulisan tuh, jadi tiap babak kita pokoknya cuma berasa itu mengalir, tapi tiap babak. Jadi kalau menurut saya itu kenapa enggak? Berarti segala sesuatu itu kalau dulu ada, misalkan kalau diterapkan diadaptasi ke masa sekarang, ya why not? Dan istilahnya balik lagi ya tentunya itu dengan cara-cara yang tergantung keputusan daripada sutradara, dan itu kan pasti masing-masing ada resiko, itu. Iya betul sih. Dari Mami gimana? Iya sih, sebenarnya sih ini semua kan ya mungkin kan karena waktu pas kemarin preskon kan emang Mas Hanung kan emang pengen supaya ini bisa menjangkau semua umur dan semua kalangan kan. Jadi ya mungkin karena itu kali jadinya dia pengen supaya ya walaupun ini dari perwayangan tapi masih bisa into ke tahun-tahun sekarang gitu yang semua orang udah relate gitu. Mungkin sih kalau menurutku gitu sih Mas Rido. Baik, benar. Ya itu sih satunya hal paling dikeluhkan semua orang setelah nonton Satria Dewa Gatot Kaca. Bahkan tiap kali ada iklannya orang pada sorak, ini. Waktu nonton, Tokopedia ya, semuanya pada ngeluh semua gitu, pada teriak semua. Apaan nih teriak? Kaget soalnya kan, udah lama nggak ada yang kayak begitu gitu loh. Dulu waktu Dilan kan, kalau sempat ingat Dilan kan juga lumayan banyak iklannya kan, tapi dia kan ada yang di gerobak sampah, yang provider gitu kan. Terus, betul. Ya betul. Kan, terus yang ya lumayan banyak tapi ya nggak terlalu kayak si Gatot Kaca ini sih gitu. Jadi orang makanya langsung yang orang di dalam bioskopnya aja pada langsung bereaksi gitu ketika iklan produk-produk itu keluar. Wah, sama ceritanya berarti. Wah. Sama dong semuanya berarti. Tapi emang itu sih masalah Mas Hanung ya, dari dulu kalau bikin film selalu nggak bisa nempatin product placement dengan benar. Gue ingat di bawah lindungan Ka'bah tuh ada Coklatos di zaman Belanda, tempatnya di pedalaman Padang gitu. Gue mikirnya
orang Padang mana yang nyampe nyari coklatos kayak gitu. Nggak pernah kepikiran. Tapi Kenapa ya? Itu latarnya tahun berapa, Dok? 1940-an. Nah, kamu udah hidup belum 1940-an? Jadi kamu ini Waduh. udah ada. Siapa tahu kamu belum hidup waktu itu. Kamu kan belum hidup. Nah, siapa tahu kamu ini jangan sekali-sekali menghakimi, saudara. Waduh. Mas yang di bawah agak ini ya, Do ya. Waduh. Mas yang BB69. Waduh. Enggak, soalnya saya udah di-endorse nih. Jadi Iya benar. Iya benar. Jadi nggak boleh ngejudge ya, Mas ya. Enggak sih. Sejujurnya ya. Rido kan berapa kali kan ngacauin podcast saya. Ya, dia dendam. Oh my god. Nggak baik, Mas. Nggak baik. Saya bukan dendam. Saya cuma ingin merasakan betapa lepasnya diri saya. Enak kan ya? Nah, ini benar. Enak, benar Mas Rido, enak banget tuh ya, kemarin yang di bioskop semua pada lepas, pada bebas. Wadaw. Tinggal bebas lepas itu maksudnya aja. Di bagian mana ya? 94 menit jadi cuma 40 menit dipotong semua Maska. Kelakuan ya Allah. Gila. Enaknya kalau di podcast orang atau di podcast kita, tapi bukan kita yang ngedit adalah ya udah, terus deh lu mau bablas ya bukan salah gue. Oke. Kembali lagi ke Gatot Kaca ya. Kasihan loh, ntar Mas Mufiji-nya pusing loh. Waduh, kacau. Tapi gue setuju sih, dalam tip gue setuju sih dalam arti product placement itu memang yang seperti Rido bilang itu ya setidaknya itu kita mempelajari dan istilahnya setidaknya itu kita membandingkan dengan skenario yang sudah kita bikin nih. Kira-kira bisa diselipkan apa nih? Kecuali dari yang membayar mengharuskan pokoknya saya harus masuknya ngomongnya kayak gini didikte. Pokoknya harus ngomongnya ini harus ada omongan ini nih. Wah, kamu lapar ya sayang? Oh iya, saya lapar. Oh ya udah tunggu ya. Ini saya buatkan mie instan. Caranya dibuka, terus harus di center ya, Cara bukanya, masak airnya, dan itu mungkin loh. Ini mungkin aja terjadi loh. Nah, bener kan? Ada ya. Nah, mungkin itu memang bukan keputusan daripada sang sutradara, tapi dia didikte. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Memungkinkan sekali. Mungkin. Nah, okay. Karena kan semuanya kan kembali lagi ke ini kan, ke pendanaan atau ke ya titipan itu kan pasti adalah kayak gitu-gitu bukan berarti? Benar. Benar sih. Jadi misalkan kalau Mas Rido bilang apakah mengganggu, ya tadi itu menurut saya sih sejujurnya sih cukup mengganggu dalam arti karena tidak tepat pada tempatnya. Tapi saya berpikir, saya sampai mikir, tapi di drakor pun banyak saya bahkan permen kopi itu pun di senternya benar-benar di center. Cara ini terus ini dibuka gitu. Itu aja tuh. Nah, itu nggak tahu tuh kok bisa sampai kayak gitu tuh. Misalnya kan, ini kok mirip-mirip ke sinetron nih. Apakah karena saya tahu itu produk Kopiko, tapi di saat mereka itu buka kopi saset, dituangin, dikocok-kocok, itu kok kayaknya saya nggak terlalu gelisah. Walaupun mungkin kalau saya kenal itu adalah mungkin nih salah satu merek, misalkan sasetan kopi kapal api. Nah, mungkin itu bagi saya, ini kenapa sih harus kayak gini? Tapi mungkin karena itu nggak ganggu itu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya ada di Indonesia, bahkan di drakor-drakor kalian amatin aja deh. Tapi mungkin ya tadi itu saya bilang itu karena kita nggak tahu, ini tetap harus ada minum sojunya gimana. Tapi kan karena kita udah keseringan lihat mereka film mereka itu ada minum soju segala macam, bagi kita itu biasa. Mungkin aja misalnya kalau sini misalkan bir bintang ditaruh seperti itu kan. Ya mungkin aja kita lama-lama kebiasa bir bintang, ya udah bir udah biasa lah seperti itu. Jadi kita nggak anggap itu sebagai product placement. Ataupun misalnya air putih, tapi biasanya kan digunting tuh mereknya itu. Tapi misalkan kalau itu ditaruh, tapi misalkan kalau nggak ada merek kita nggak bermasalah. Tapi misalnya ada merek kok kita jadi bermasalah. Apa mungkin karena ini Mas? Apa mungkin karena ceritanya kan ini tentang hero gitu ya, superhero gitu kan? Apa mungkin karena ceritanya begitu terus dengan product placement kayak gitu kali jadi orang jadi bereaksi mungkin nggak sih kayak gitu?
tulang itu baik untuk susu itu baik untuk tulang loh. Iya kan, apa otot baja tulang besi ya, ya kan, Gatot Kaca kan, bener? Betul. Iya, setuju. Makanya susu beruang. Susu beruang enggak maksudnya gitu. Ntar aku tag ini ya, aku tag ke beruang. orang susu beruangnya ya, siapa tahu bisa masuk ke sini kan, lumayan kan, ada iklan ya. Pokoknya susu beruang itu top, itu top marotop lah sejak saya kecil. Iya, dia cocok. Oke, ya udah kita lanjut sih. Jadi kita bakal ngebahas, tadi kan jelas adalah product placement ya. Product placement emang mengganggu. Tapi ya, sebetulnya product placement itu ditentukan juga kayak, misalnya dia pengen si produknya ini dipegang sama siapa. Misalnya dia gue bayar gini nih, tapi gue mau pemeran yang megang si ini, yang megang si ini. Nah, kayak ya, gitu itu kan ada ya, kayak gitu beda. kan. Iya, kayak gitu ada. Gitu. Aku tolong di ini tolong ya disponsorin ya. JBL. JBL lagi di. Gua apa ya? Enggak dulu lagi enggak ada. Fox. Ini gue Wiberber nih gue. Apa tuh? Pokemon. Oh, gue Wiberber iya. Aduh, kalian lucu banget sih. Lanjut daripada nggak kelar. Jadi kita akan membahas ya di dalam filmnya ya. Kalau Satria Dewa Gatot Kaca ini menurut kalian yang paling kalian sukain apa nih yang paling disukain? Gue dulu aja ya. Soalnya paling soalnya apa biar nggak kehabisan bahan. Soalnya biasanya kalau Mbak Ami panjang nih biasanya. Benar nih. Benar. Nah, yang gue suka itu adalah gue lagi mau ngomong. Padahal gue diem loh. Ini gue diem. Oke. Yang gue suka adalah di mana si Hanung ini mau mengangkat istilahnya pewayangan ya dalam arti ya. Yang dimana kan kita tahu nih bahkan istilahnya generasi seangkatan Mbak Ami pun masih banyak yang nggak kenal nih. Bahkan saya sendiri pun lupa inget. Bahkan banyakkan lupanya sih dalam arti. Nah, apalagi generasi sekarang yang mana nggak tahu nih apakah mereka juga kenal apa enggak. Nah, menurut saya sih premisnya sangat bagus sih dalam arti, dan itu cukup menjanjikan menurut saya sih, cukup berani dan cukup menjanjikan sih. Itu. Betul. Ya. Itu premisnya. Ya. Terus gimana? Mbak Ami? Iya nggak udah terusin aja. Ntar panjang lah Ntar habis. Semua. Oh iya, sama kostumnya. Kostumnya keren loh. Kostumnya keren. Betul. Kostumnya keren. Di antara kostumnya yang ada tuh kayak Gatot Kaca, Panglima Kurawa, sama ada gue lupa. Pokoknya dari antara kostumnya paling disukain, gue suka Danan Jaya. Danan Jaya. Danan Jaya keren. Kostumnya atau orangnya? Dua-duanya. Oh iya. Nanti kalau ada pertanyaan siapa cast yang gue suka di situ ya itu dia tuh Danan Jaya. Oh iya, Danan Jaya. Oke. Sudah terjawab ya. Kalau dari Mas Tion? Kok udah apa nih? Yang kostum, pertanyaan namanya? Kostum nggak tuh, semuanya suka lah. Semuanya suka. Semua suka ya. Kalau dari Mami? Emang orangnya baik kok. Oke, balik ke pertanyaan yang tadi ya. Apa maksudnya menurutku film ini tuh sebenarnya bagus ya, karena kan maksudnya Hanung kan pengen supaya kalau ditanya gitu, superhero yang bisa terbang siapa? Tuh jangan orang mikirnya tuh cuma Superman atau pokoknya yang dari luar lah ya. Yang dia inginkan kan kalau ketika anak-anak nanti besar dan ditanya siapa favorit kalian yang Superman yang bisa terbang, ya mungkin yang pengen orang jawab tuh ya si Gatot Kaca ini gitu. Jadi kan emang dia pengen seperti itu kan. Itu bagus sih, maksudnya benar sih. Jadi premis dan tujuan Hanung untuk bikin film ini sih sebenarnya gue suka sih Mas Rido, karena kan udah lama ya cerita tentang perwayangan kan. Coba sebut apa coba terakhir kan apa? Udah nggak ada kan, apalagi apa coba? Dulu kan paling di TV kan. Paling di TV kan. Paling kan yang sering itu di luar, kita bicarakan yang di Indonesia. Itu ya yang di Indonesia dong Mas Tiawan. Kan kita lagi bahas film Indonesia. Iya, Indonesia. Gitu kan. Jadi emang maksudnya tujuan dan maksudnya si Mas Hanung sih oke sih, itu yang gue suka sih ketika dia ingin membuat film Gatot Kaca ini gitu, dimana memang
ya dia sangat suka dengan perwayangan, terus keluarganya pun seperti itu gitu kan. Jadi dia ingin supaya seluruh orang Indonesia baik tua muda atau seumuran aki-aki yang di bawah lagi nunjukin itu semuanya ngerti. semuanya bisa ngerti tentang perwayangan itu gitu. Gitu. Itu aki-aki ada yang lewat di sini, ada iklannya soalnya teman-teman semua, teman-teman Mufidi. Product placement ya, sesuai filmnya ada product placement ya, videonya juga ya benar. Harus ada product placement. Itu sih Mas Rido kalau menurutku sih gitu. Sebenarnya niatnya Hanung buat bikin film ini sih oke sih gitu, maksudnya ya setuju. Cuman apalagi tinggal dilihat. Coba sekarang kalau kita tanya deh ke generasi yang sekarang nih, generasi Mas Rido ataupun generasinya Mas Setiawan, kan masih muda kan ya Mas Setiawan kan. Coba kalau ditanya masih 17 gitu kan. Lah ya. Masih 17 ya. Betul. 17. Coba kalau ditanya gitu. Tahu nggak sih siapa Pandawa? Tahu nggak sih siapa Karna? Tahu nggak sih siapa tahu nggak sih tentang perang Baratayuda? Pasti mungkin nggak tahu gitu kan, makanya. Nggak tahu, bukan karena ini sih, tapi karena mohon maaf saya orang Minang ya. Minang ya juga Melayu. Saya juga orang Ternate loh. Tapi saya tahu. Tapi kan tinggalnya di Pulau Jawa, beda dong. Kalau saya kan tinggalnya di Batam, gimana dong? Oke. Nah, tunggu sebentar. Mas Rido kelahiran tahun berapa? Ada internet nggak? Ada. Oke. Iya, ada internet ya? Iya, benar. Okay, kalian tahu gak betapa sulitnya di zaman hidupnya Mbak Ami? Bayangin tuh. Harus pakai ke perpustakaan, buku. Kalau dia harus mencari tahu, misalnya dikasih tugas oleh guru, dia harus ke toko buku untuk melihat-lihat. Nah, Mas Rido ini ada internet. Dulu tuh angkatan saya tuh masih pakai, gila gue tua banget nih kalau gue jelasin ya, masih pakai telegram buat kirim surat, terus masih pakai telepon yang muter. Nah tuh masih Mas Rido udah nggak ngalamin kayaknya. Belum lagi Mbak Ami ini dulu ini pakai ini Yellow Book. Oh iya tebal banget. Nah, yang nimpuk anjing pun bisa tenar anjing. Yang tiap tahun kita dapat dari Telkom pasti ngasih kita kalau tiap tahun. Terus pasti ibu-ibu itu mintanya pasti lebih dari satu. Entah kenapa. Keperluannya nggak tahu apa. Kenapa ya? Nenek gue juga gitu tuh kalau minta tuh. Ini kayaknya seneng aja barang gratis. Ini gue berasa umur gue masih 15 tahun kayaknya, jangan-jangan. Itu Mas Rido. Wah, keuntungannya gede sekali ya, harusnya makin muda. Mas Rido itu harusnya bersyukur hidup di zaman di mana itu segala informasi bisa dengan jempol saja. Masa masih mengeluhkan, saya kan tinggal di Batam, saya kan jangan dong Mas Rido. Bayangkan kalau Mbak Ami itu kayak gitu, itu gimana perasaannya? Ini disclaimer ya, disclaimer nih. Nanti kalau yang nonton disclaimer, gue nggak setua itu. Cuman gue tahu, tapi gue nggak setua itu. Iya. Paling Mbak Ami itu udah hidup dari zaman ini ya. Kalau nganter surat pakai merpati ya. Oh udah. Pokoknya ya, presiden tuh gue udah komplit deh. Lu sebutin aja deh dari awal tuh. Dari awal ya. Gila. Oke. Lanjut kita ke Gatot Kaca yuk. Gatot Kaca, oke. Ntar abis koinnya nih. Aduh, kalau dari gue pribadi sebenarnya 3 jam ya. 3 jam. Kita kalahkan Oscar yang kemarin, durasi Oscar 3 jam. Udah lewat aja. Kalau dari gue sendiri sebenarnya world building-nya sih bagus lumayan. Kayak ngebikin mungkin orang-orang yang di luar Jawa tuh nggak paham soal Pandawa Kurawa kan dijelasin apa sih? Dia bilang kalau Pandawa itu adalah biasanya yang punya kekuatan baik lah, kalau Kurawa itu mengambil apa yang jahat. Itu sisinya kayak gitu, jadi cara ngejelasinnya tuh bagus banget gitu, kayak dari animasi ya, waktu itu pun sama si Jerome Kurnia yang dia nge-VO, terus dari Edward Akbar juga ngejelasin gitu. Itu kayak world building-nya udah bagus banget gitu, kayak iya nih bagus nih apa segalanya, kita jadi kebayang gitu. Tapi ya kalau menurut gue kelebihannya ya itu sih, sama ya kostumnya emang beneran bagus gitu loh. Meski hari ini ada drama saat kita ngebikin podcast, hari ini ada drama ya.
Tapi katanya kostumnya itu ini ya, yang bikin tuh yang Deadpool. Daredevil. Daredevil ya. Deadpool tuh Gundala ya. Daredevil ya. Meski memang ada drama ya. Dramanya ya kita belum tahu ya bagaimana Mas Hanung akan mengklarifikasi ya. Atau itu cuma buat sales marketing nggak sih? Marketing, iya. Soalnya di ini kok di repost sama Rene kok. Rene kan kayaknya orang-orangnya, maksudnya. Tapi Rene kan udah nggak di situ. Iya sih benar. Iya sih benar. Oh iya benar. Iya. Jadi ya kita lihat saja ya dramanya kayak gimana ya. Kalau gitu mungkin ya menurut gue sih sebenarnya oke sih. Oke lah untuk yang tadi itu istilah world building itu apa nih, Mas Dido nih? World building ini maksudnya tuh kayak memperkenalkan dunia jagat ini loh. Oke. Kayak apa sih? Kita kan belum tahu nih. Ini kan apa nama kotanya gue lupa. Astinapura ya? Astinapura. Iya, Astinapura kan bukan Yogyakarta. Kita kan belum ada gambar. Kalau Gotham kan kayak The Batman kan di awal film dijelasin kalau Gotham ini kotanya gelap, apa segala kejahatan, merajalela, apa segala bla bla bla. Nah, ini world building kota Astinapuranya ya dilihatin gitu. Meski emang kelihatannya ya kayak Jogja gitu. Tapi itu apa? Cara ngejelasin karakter, ngejelasin apa sih Pandawa, Kurawa, Baratayuda, sama nama-nama lainnya yang gue nggak inget sih. Naraya apalah itu namanya itu Naraya juga. Brajamusti, Jiwatma. Namanya agak-agak rumit sih. Kurawa. Nama-nama Jawa sih. Soalnya kalau sebenarnya itu Mas Dido pasti kenal ke Kurawa. Akira Kurawa. Iya. Sutradara Akira Kurawa. Salah ya. Kurosawa. Joknya bagus sih. Benar. Bisa. Narayana Sastra. Narayana Sastra ya si itunya ya. Panahnya itu kan. Siapa bilang cuma Mas Dido yang bisa jadi stand up comedy? Bakat. Kan lama-lama tinggal diasah. Lama-lama kan mau PG ini nih. Mau PG stand up. Iya. Tinggal diasah dikit ya. Bisa. Ya itu sih paling world building-nya emang bagus banget gitu. Dan milih Rizky Nahzar sebagai Gatot Kaca sini menurut gue pilihan yang bener sih. Karena kan sebelumnya gue inget waktu masih sama Mas Charles Ghazali itu pemerannya gue lupa siapa ya. Si Polan Humungio kalau nggak salah ingat gue. Dia yang waktu sama Mas Charles Ghazali itu dia karena emang Polan itu udah sering banget sama Charles Ghazali bikin film kayak Sang Dewi itu salah satunya itu film dia. Jadi kayak dia pengen ya kalau pikir aja kalau misalnya nih Gatot Kaca rilis nih seperti Mas Ghazali pemainnya Holland ya orang siapa yang tahu sih iya siapa yang kenal gitu. Rizky Nahzar kurang menjual pun juga ini apa orang juga nggak banyak yang terlalu kenal gitu waktu pertama kali dikenalin siapa Rizky Nahzar siapa anjir. Dia tuh naik gara-gara itu lagi Rizky Nahzar tuh naik gara-gara dia udah syuting ini dan terus ada kasus waktu itu kan jadi orang makin notice jadi orang makin notice soal si Rizky Nahzar ini ya itu sih menurut gue kalau kelebihan terbesarnya tapi ya mungkin kalau orang mikir masa kelebihannya cuma itu ya tidaknya untuk film pembuka jagat ya oke lah ya nggak terlalu nggak terlalu buruk ya tapi kalau kita ngebandingin sama Gundala gimana nih kalian kalau ngebandingin sama Gundala kan film pembuka nih. Film pembuka universe juga nih. Milih yang mana nih? Kalau gue sebenarnya harusnya Gundala sih. Menurut kalau Gundala emang ya kelemahannya banyak. Kelebihannya juga ada. Ya sama dengan kayak gitu. Tapi gue lebih prefer Gundala. Tapi kalau Gundala tuh lebih ini nggak sih? Lebih apa ya? Buat karakternya kayaknya lebih apa ya lebih kelihatan apa gimana ya maksudnya kayaknya pendalaman lebih kuat. Karakter lebih kuat ya lebih kuat nggak sih kalau Gundala kalau di Gatot Kaca ini gue ngerasa sih kayak agak setengah-setengah nanggung gitu loh jadinya terutama kayak Dananjaya juga nggak terlalu maksudnya dia kan sebenarnya keren gitu kan tapi keren apa ganteng oke. Jujur oke. Nah nggak mungkin nggak gini maksudnya kalau di Gatot Kaca kan dia kan hanya Gatot Kaca. Kalau di Gundala kan hanya Gundala.
Gundala doang. Sedangkan kalau ini kan dikenal ini kan langsung banyak nih. Ada 3 minimal, 4 malah istilahnya kan. Dan maksud saya itu kan pembagian spotlight-nya atau screen time-nya itu kan pasti kan mempengaruhi daripada durasi juga. Jadi saya menggali lebih dalamnya itu kan permasalahan yang adanya itu kan juga lebih kurang waktu. Nah, soalnya paling gampang kan kayak misalkan dari si karakter utamanya aja ya, misalkan kayak si Yuda sama Agni misalnya. Harusnya kan itu kan fokusnya kan ke Yuda sama Agni kan, tapi ternyata itu di steal nih istilahnya, ataupun setidaknya harus berbagi dengan Dananjaya nih, apalagi para kayak Mbak Ami kan pasti Dananjaya, Mas Omar gitu. Belum lagi yang anak kecil itu si Gege, si Ali Fikri mencuri perhatian juga kan. Maksud saya kayak gitu karena saya di film pertama tapi udah dimunculkan banyak karakter. Dan istilahnya kita ini dijejelin gini, maksudnya ini bukannya kita ngomong penulis naskahnya itu gimana, tapi emang sulit karena ini adalah suatu kita ngomong kisah ya Batara Yuda itu, maksudnya itu kan nggak sebentar dan istilahnya butuh waktu untuk akan satu persatu maksudnya, dan sedangkan ini hanya waktu walaupun berapa jam, 2 jam lebih, 2 jam 10 menit ya, 129 ya, 129. Nah itu sih kalau menurut saya sih sayangnya sih itu sih menurut saya sih, dan nanti ya karena harus membagi waktu dengan banyak karakter nih. Bayangin aja waktu itu kan kita ambil lah, ini kan disamakan sebagai tanda kutip Avengers-nya kan ya. Kalau Mas Anung bilang bahkan ini kita tunggu aja nih sampai Endgame karena misalnya mereka ini, dan itu benar karena berarti kan ya kalau di Avengers kan Captain America pas keluar kan dia nggak ada yang lain nih, nggak ada karakter lain. Iron Man pas keluar nggak ada karakter lain, Thor pas keluar nggak ada karakter lain. Tapi pas digabung ini, nah sedangkan kalau ini kan langsung ada si Dananjaya, udah digabung dari awal ya. Udah dibuka dari awal. Iya, udah ada si Pandeganya kan, dan itu kan kita bingung, waduh, kita masuk banyak informasi yang banyak istilahnya, dan akhirnya mereka itu jadi kalau menurut saya sih ini agak kurang di naskahnya nih, akhirnya karakternya itu bobol. Belum lagi juga dimasukkan komedi-komedi yang cukup panjang nih istilahnya gitu ya. Iya. Nah, dan berulang nggak sih? Berulang. Nah, maksud saya itu dia tuh. Jadi istilahnya kan waktu yang harusnya itu bisa untuk pembangunan karakter, malah ini jadi kurang. Itu sih kalau menurut saya sih. Benar. Ya itu sih benar. Kalau Mbak Ami gimana? Iya, setuju sih Mas. Jadi emang ya mungkin karena itu tadi kali kata si Mas Tiawan kan emang kalau kayak Gundala kan emang dia diliatin Gundalanya doang, walaupun nanti kan ada lagi kan si Asia atau siapa-siapa itu gitu kan. Terus kalau ini kan emang udah dari awal emang udah, jadi kayak Mas Hanung tuh kayak ngebuka si apanya serinya ini tuh dia langsung diblokin dulu semuanya gitu kan, sampai ke sampai ke terakhir kan ada Kurawa yang Aswatama ya, yang Fedi Nuril yang kata dia itu surprise, tapi dia udah cerita di press con itu gimana surprise-nya gitu kan, orang udah tahu. Udah gitu dia datang, dia nongol gitu kan, padahal apa yang surprise-nya didatengin. Itu kacau banget. Iya. Kacau banget. Komplit lagi kan, ya mungkin itu marketingnya mereka kali ya. Jadi ya mungkin itu sih benar sih Mas. Jadi terkesan kayak akhirnya semuanya masing-masing karakter tuh kayak kurang mendalami kali. Bukan kurang mendalami, yang agak kurang lah gitu jadinya. Emang karena mungkin ya itu benar karena dia ingin menceritakan dulu semuanya awalnya, nanti mungkin setelah ini baru dia per part dia cerita satu persatu kali mungkin gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau yang gue ingat tuh Gundala kan ada terakhir ada Sujiwo Tejo ya, tapi waktu selama promosi Sujiwo Tejo nggak ada gitu. Nggak ada. Wah itu bisa kali dikirimin ke saya Mas ya. Bisa kali alamat rumah ntar bakalan saya kirim deh, lumayan. Mohon maaf jangan lupa ya tugas Anda Bioskop nih minggu depan mau dipakai. Jangan lupa tugas Anda Bioskop coba tolong dibikin minggu depan mau dipakai.
Jadi gue nanti tanggal 17 gue mau pakai itu. Hello. Itu kenapa nggak kedengaran ya? Oh, nggak kedengaran. Oh. Kan udah gitu di. Iya. Di kredit title ada. Baru kedengeran. Oh, baru kedengeran. Kredit title gimana? Mungkin itu title tuh ada beli yang baru kali, bisa beli yang baru di Tokopedia kali ya. Bisa. Iya, betul. Perlu saya kasih linknya Tokopedia, nanti saya kasih linknya. Ada itu Mas, ada Ashraf Sinclair. Ada kalau di title-nya tuh ada Ashraf Sinclair. Itu mungkin dia sempat jadi itu kali ya. Profesor salah satu apa? Jadi profesor kali kayaknya, jangan-jangan. Iya, gue juga mikirnya dia harusnya si Edward itu sih dia kayaknya sih, cuman karena keburu meninggal jadinya diganti Edward Akbar. Ya, soalnya gue inget tuh Mas Hanung sempat 2 kali bilang pertama dia mau pakai Ashraf, tapi Ashrafnya meninggal, terus Dwi Sasono ketangkep. Pertanyaan saya, kenapa dia jaringan bermasalah mulu ya? Iya. Betul. Itu gue denger kan terus kan si Rizky juga bermasalah kan. Udah gitu kan sama dia di cover kan. Udah gitu sama dia di cover. Terus udah gitu Dwi Sasono juga kan yang gue sempat denger dia mau pakai Dwi Sasono juga gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya Gatot Kaca ini film yang isinya ya lumayan bermasalah sih, tapi ya udah kita hanya menonton ya. Kalau masalah ya urusan lah mereka lah, sakarepmu aja lah mau kayak gimana ya. Ya tapi mungkin bisa mulai berbicara soal CGI ya. CGI ya nggak mungkin kalau film superhero kayak gini tuh nggak ada CGI-nya. Waktu itu saya ingat Mas Setiawan itu lagi ngobrolin apa ya waktu itu ya, waktu pertama kali teaser Gatot Kaca itu rilis, kan sempat Mas Setiawan ngomong apa jangan-jangan yang di teasernya cuma itu aja yang dilihatin. Ternyata bener. dia ngomong gitu ya. Dia ngomong apa jangan-jangan yang di teaser first look-nya itu cuma itu aja yang ada. Terus gue bilang, gue inget, kayaknya nggak mungkin tiba-tiba dia ngeliatin semua pas nonton. 200.000 ya? Nggak ada. Apa nih? Mas Jawan, lain kali kalau kayak gitu-gitu di ini Mas disuruh taruhan, jadi kan lumayan. Apa nih? Bisa buat bikin topi Mas, topi bioskop. Mbak Mi, ini asal kamu tahu ya, sebenarnya itu tiket dari Movies itu adalah karena saya menang taruhan terus nih. Oh, ya, benar. Tinggal yang RRR ya. Ya Allah. Sabar ya, Mupiji. Sabar ya, Mupiji. Aman. Tapi mau bener loh. Tapi gimana ya? Pas gue nonton tuh kayak, gue langsung kepikir waktu lagi nonton, gue langsung kebayang apa yang Mas Setiawan bilang gitu kayak, anjir bener lagi dibilang gitu. Nah ini masalahnya ini pas Rido lagi nonton kayak gini, terus tiba-tiba Rido melihat ke kanan, terus pandangannya ini kosong, terus di atas itu ada gue dari atas. Bukankah saya berkata demikian, wahai Rido? Itu suara sama gitu. Di dalam bioskop Rido gini. Makanya menurut gue. Tapi apa sih namanya? Menurut kalian nih gimana ya? Maksudnya kan kalian kan ini film-film DC, film-film Marvel gitu kan. Terus menurut kalian CGI-nya si Gatot Kaca kalau gue kan anggap aja gue orang awam lah yang nggak ngerti CGI. Jadi menurut gue oke lah. Maksudnya untuk film Indonesia, untuk film bercerita tentang apa superhero oke lah ya gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana tuh Pak? Lumayan sih, menurut gue sih lumayan nih. Apalagi yang terbang-terbangnya itu dibandingkan film apa ya? Jagoan instan kan terbang juga tuh kayak Palestina, jelek banget ya cara terbang. Terbang yang bawa nenek apa? Iya, sama yang di Monas naik gitu kayak. Gue nanti jelek banget ini. Kalau ini lumayan bagus sih, meski emang kasar dikit-dikit. Oke. Rido, kamu bilang ini lumayan bagus walaupun agak kasar dikit. Kamu emang bisa? Mohon maaf, Mas BB69 lama-lama mirip Mas Edo Geboy ya. Ya. Gitu kan, dia kan pasti gini. Shout out kepada Edo di The Talkies. The Talkies. Ya, The Talkies. Dan kita akan menghadirkan special guest The Talkies, iya. Ternyata selama ini The Talkies ada di samping saya mendengarkan. Iya.
Aduh. Oke. Tapi menurut saya kalau saya boleh timpalin, menurut saya ini sih udah bagus untuk seukuran budget kita ya, kita ngomong ya. Berarti karena kita bahkan di istilahnya di scene itu tuh, istilahnya scene yang special effect itu bahkan bisa dibandingkan dengan film serial Superman yang terbaru nih. Nanti kalau menurut saya ya, nanti dan Superman Lois, dan yang bermasalah buat saya adalah adegan aksinya justru, bukan adegan CGI-nya itu, tapi aksi berantem. Bukan CGI-nya, tapi aksi taruh tangannya. Itu yang membuat saya agak kurang serak sih. Kenapa? Bukan karena nggak jago, tapi karena editingnya itu, cut-to-cut-nya itu sangat kasar. Dan itu kayak mengingatkan saya sempat ngomong ke Mas itu, mengingatkan saya pada Snake Eyes ya. Snake Eyes kan, jadi istilahnya koreografinya itu nggak kelihatan karena editing fighting itu jelek. Walaupun koreografinya mungkin bagus kalau menurut imajinasi saya. Kalau koreografinya sih emang bagus ya, maksudnya ya. Dibandingkan sama Gundala sih. Dibandingkan sama Gundala. Karena ada Kang Yayan sama Kang Cecep kan, yang maksudnya yang koreografernya gitu kan. Cuman ya mungkin karena itu nggak sih Mas, karena kan film ini memang dibuat untuk semua umur itu nggak sih? Jadi akhirnya terkesan bukan soal darah, bukan soal perasaan saya. Tapi adegannya itu kayak ya tadi itu cut-nya kita anggap ya kayak Tekken 1 dan Tekken 3. Itu udah beda sekali tuh. Tekken 3 itu kasar sekali, benar ya Mas Rido ya? Betul. Bikin pusing. Kita anggap Bourne Identity sama film, ada beberapa film yang ngikut-ngikut Bourne Identity. Nah itu editingnya itu sangat menurut saya sih bikin pusing. Itu sih bukan karena kan kita nggak boleh ngeliatin pemukulan gitu, kayak kepukul sih ada kepukul, tapi kayak kok nya ada agak-agak plek gitu. Saya nggak tahu sih. Kayak yang di ini sih, kalau saya sih keganggu banget yang pas mereka ini, maksudnya ini nanti tayangnya kapan sih? Ntar gue ngomong spoiler nih. Besok. Apa namanya? Nggak apa-apa Mbak, spoilernya Mbak. Ini soalnya bukan BBC69 Mbak. Benar. Emang benar. Karena intronya tadi nggak Bongko BBC nggak dulu. Oke. Jadi apa namanya yang kayak yang mereka berantem di kolam, apa sih yang si Agninya, yang bapak anak itulah, yang bapak anak itu di situ kan berantemnya juga menurutku kan agak gimana ya? Lu berantem ya benar kata Mas Dewa sih, emang agak kurang elok dilihat gitu kayaknya berantemnya. Gue paling kurang yang waktu ini sih, waktu apa? Yang dia ketemu sama Beceng terus itu yang dijatuhin ke apa? Saya masih hidup, bukan? Yang di bukan yang di jalanan itu loh, yang yang di jalan. Betul, yang di mobil. Ini sini yang gak jelas banget. Tiba-tiba pas dia mau pukulin bapaknya, bukan dia yang kita cari kayak. Yang yang ada si GG-nya juga kan? Gue mikir kayak culik. Apa sih ini, kayak ya Allah, kayak nggak jelas banget adegannya. Dan ya emang benar kalau menurut gue, tapi ya kalau ngebandingin sama Gundala, ya kalau Gundala kaku banget bos, kayak asal main banting-banting aja gitu, kaku banget gitu ya. Mungkin kan kalau Gundala kan itu kan ala street fight ya benar. Tapi ya itu sih, kalau Mas Anung kayaknya nggak terlalu menspesialisasikan bela dirinya gitu, karena kayak gue ngarep tuh ada film superhero ya, actionnya itu kayak direct gitu loh, dia kayak bener paham detail actionnya yang nggak asal gerak aja gitu. Tapi ya film ini nggak terlalu nggak ada yang spesial sih dari bela diri, kayak cuma asal gedebak-gedebuk juga sih sebenarnya, sama aja kelihatannya. Apalagi juga cut-cutnya juga ya jelek gitu, karena ya editornya kan Mas Wawan Ibowo, yang jelas dia editor film drama gitu. Editor film drama disuruh cut film action, ya aneh gitu loh pastinya. Bukan apa namanya, bukan ranahnya dia, bukan spesialis dia, betul kan. Waduh, apalagi itu beda universe. Itu apa tuh? Itu Spider-Man ya? Itu apa sih? Superman. Superman sama The Flash belakangnya. Ya itu tapi beda universe, tolong ya, itu universe lain. Kalau mau itu universe Gundala itu.
Bumi Langit itu. Tolong ya dibedain, tolong banget. Aduh. Oke, Mas itu. Tapi ini jujur nih saya sih si Yayan Zurihan itu gila ya, makin kemarin ini makin menancapkan dirinya sebagai aktor komedi. Gue pikir. Itu gue setuju. Benar. Betul. Dan itu komedi yang diperankan secara serius. Dalam arti dia tampangnya serius, tapi lucu. Nah itu sulit. Loh, benar kan? Itu saya bukan mengejek loh, tapi itu saya dari Batman Jody segala macam itu dari kurang greget. Nah itu kan jadi akhirnya wow, ternyata dari dulu pun dia udah punya bakat, benar. Saya masih hidup apa kalau yang di sini apa? Si Bece ngomongin saya masih hidup apa? Saya masih hidup. Gue masih hidup. Itu maksud gue itu. Selama ini apa namanya? Udahan drama keluarganya. Iya. Iya. Yuk. Udahan drama keluarga. Yuk. Iya, benar. Nah, lu bayangin kalau itu diomongin oleh oleh Kang Cecep, itu beda lagi. Yeah. Atau lu diomongin sama Joe Taslim. Nah, itu beda. Tapi kalau yang ini nih cocok gitu. Yeah, hebat. Benar. Sih. Kalau gue pikir-pikir makin kesini Kang Yayan emang makin lucu. Dari Dread kan, dari Merantau kan kita kan kayak garang banget gitu kan. Makin sih bener sih, dari Tarung-Tarung itu kayaknya awal dia mulainya udah Tarung-Tarung betul. Dari Tarung-Tarung kalau gue ngeliatnya ya udah dia lucu gitu. Lucu tapi juga jago flying atau ngomong aja gitu loh. Lucu kan orang kadang-kadang ada yang cuma lucu atau ngomong, ternyata pas diajakin flying nggak bisa ya. Karena ada yang kayak gitu juga kadang-kadang karakter. Kalau ini ya bener gitu. Tapi bener, gue baru menyadari itu sih. Ya oke lah ya. Tapi villainnya sih ya nggak terlalu berkesan sih menurut gue. Kayak Edward Akbar gitu doang. Edward Akbar tuh dari awal udah ketebak nggak sih, maksudnya dia kan di situ terkesan baik, tapi kalau menurutku dari awal udah ketebak nggak sih dia emang salah satu villainnya. Udah ketebak banget sih. Udah ketebak ini masih musuhnya. Soalnya Edward Akbar kayaknya tipe-tipe film kini selalu jadi penjahat ya. Di Fox tuh gue inget dia jadi penjahat. Di film apa? Emang mukanya cocok kan? Emang mukanya cocok. Iya. Kalau gue lihat dia baik, mungkin kesini pasti jahat sih. Tapi itu villainnya ya kacangan banget gitu. Ngeliatnya kayak pasti Edward Akbar pertama kayak tidak akan bisa apa. Soalnya tuh tiba-tiba pas dia udah dibunuh, maafkan aku kayak ya Allah cepet banget. Ya Allah jadi villain cepet banget. Crispy, ya tapi Crispy kan tidak ada lagi. Ini kalau gitu kan memamerkan ini saja deh. Nah ini kucing saya nih akhirnya masuk lagi. Lucu amat, namanya siapa? Molly. Namanya siapa? Molly itu. Molly. Tuh. Kalau kue ini pasti kalian nggak ada yang punya kan, gue yakin. Nah ini kan nggak punya nih. Ini lucu nih. Hai Molly. Mukanya jutek amat, ngantuk ya? Ngantuk ya Molly ya? Ngeliat Mbak Ami. Enggak lah. Molly jangan gak sopan ya sama tante ya. Oke, lanjut ya. Jadi, secara kesimpulan nih, menurut kalian, apakah film Gatot Kaca adalah film yang layak untuk ditonton atau tidak? Layak ya. Tonton aja. Ya. Udah lama kan nggak ada film-film Indonesia yang sebagai orang Indonesia dan menggemari cerita-cerita perwayangan, menurut saya ini adalah film yang harus ditonton oleh semua orang, terutama anak-anak zaman sekarang supaya mereka tahu tentang perwayangan. Tontonlah. Kan ini film udah lama dan maksudnya udah lama nggak ada film superhero Indonesia, jadi harus ditonton lah. Betul. Kalau dari Mas Etiawan, apakah layak ditonton apa tidak meski banyak kekurangannya? Saya kira mau ganti pertanyaan, Mas. Wah, belum kepikiran soalnya. Pertanyaan nggak ada yang lebih sulit, Mas. Saya pikir dulu ya. Belum kepikiran. Tolong dong, masa pertanyaannya kayak gini? Udah ini pertanyaannya adalah, apakah Mas Etiawan bersedia untuk membuat Satria Dewa Arjuna? Yes. Ntar dulu sebelum si Mas Tiawan jawab,
salah satu salah satu case yang menurutku mencuri perhatian tuh ini nggak sih? Yati Surahman nggak sih? Yes. Itu pas waktu Bu Yati pakai shotgun itu, anak gue tiba-tiba anak gitu gue langsung ngakak. Ngakak seneng, bukan ngakak ngeremehin, tapi iya dia bahagia, maksudnya happy gitu kan. Bahkan mungkin ya mungkin gitu. Nah, itu keren. Itu satu scene yang pintar. Entah itu dari mana tiba-tiba kepikiran pakai. Itu maksudnya di antara plot cerita yang yang kita tahu gitu kan, yang udah kita tonton kayak gitu, tiba-tiba hadirnya Bu Yati dengan senjatanya dia tuh kayak yang oke, itu sih menurut gue sih emang paling oke sih di situ scene-nya. Paling oke Jerome Cornea nggak sih? Baru mulai udah mati. Iya. Nah, gue nanya ya, mohon maaf ya, ini orang jadi apa ya? Gue lupa deh. Itu tadi yang awal-awal udah mati. Gue padahal udah expect dia masuk di poster, punya karakter poster sendiri, datang ke presscon, kayak ini Jerome Cornea ya, ini bagus nih, Piala AFF ini, aktor pendukung terbaik Piala AFF ini, Mas Anung nih pilihnya bener nih. Wah, ini pasti potensinya gede banget, masih pakai Gatot Kaca ini pasti udah FF ya. Satu lagi. Itu sempat lupa tuh pas presscon gitu kan, keluar Jerome Cornea gitu kan. Gue nanya sama siapa sebelah gue. Gue mohon maaf nih, gue lupa dia di mana ya tadi. Itu yang udah mati. Oh iya. Gue pas itu nonton satu lagi ini bayar dia buat mati pertama nih berapa ya? Gue hitung dia muncul pertama kali yang waktu nelpon, terus scene 1, terus di dalam rumah scene 2, terus yang di tempat kuliahan scene 3. Di scene 3 tuh dipecah 2 sequence, yang waktu dia di kursi sama yang di atas podium. Terus keempat di Borobudur, terus kelima di rumah dia di kamar. Udah 5 doang. Hitung jari banget. Ya makanya kan sempat terlupakan. Gitu. Oh, sama 6 yang waktu di layar. 6. Sama Veo. Kalau di kamar ada dia, betul. Iya, 6. Aduh, ngapain? Ya masih kehitung jari lah ya. Jadi siapa yang ngomong sama gue ya? Jadi buat yang berharap titipan kali itu titipan, C. Jadi buat yang berharap ya Jerome Cornea di sini jadi superhero, hilangkan, putuskan harapan Anda. Padahal dia nggak lama-lama kok. Padahal gue tuh udah berharap dia jadi superhero gitu, gelut kan, lihat Jerome Cornea gelut kan, mantep nih. Mati pertama lagi ya. Gelutnya pakai fotokopi. Dengan kekuatan sinar fotokopi. Bisa pindah gitu ya, bisa pindah universe ya. Screen time-nya dikit ya. Ya, cuma 6 ya. Jadi buat yang udah ngefans sama Jerome Cornea kayaknya gak usah berharap lah udah. Iya, buat yang sangat menantikan kehadiran Jerome Cornea di sini mungkin jangan terlalu berharap ya, paling di sini kalau pengen nyari Axel Matthew Thomas juga kurang kayak cuma bentar doang. Jadi kalau yang ngefans sama Axel Matthew Thomas ya mungkin belum di sini lah, karena kan kalau gue lihat Axel Matthew Thomas mungkin depan-depannya bakal ada masa depan yang cerah sekali gitu di ini. Buat yang ngefans sama Omar Daniel, inilah saatnya kalian puas lihat Omar Daniel. Karena ini film debut bioskop dia. Iya. Betul. Jadi betul sekali. Kalau yang merasa apakah Omar Daniel di sini dapat screen time yang oke, benar sekali. Setiap kali dia muncul pakai parfum, wah, keren. Gitu. Terus sebelah gue langsung ngomong gini, ingat umur gitu, kurang ajar ya emang tuh kemarin. Kok kayaknya sebelahnya masuk dalam ya? Masih gue curiga masuk dalam. Bukan. Oh enggak ya? Bukan. Kita nggak sebelahan kemarin. Saya untung nggak sebelahan. Mungkin sebelahnya dia itu dengar dari saya untuk nyampein ke dia. Oh iya. Oh bahasanya sama. Soalnya gue berisik banget. Pas dia panah gitu. Wah kan gue gitu. Ingat umur gitu. Ada sebelah gue ngomongnya begitu. Jadi buat yang mengenai Omar Daniel ya,
Ya, Jadi ini gitu, filmnya Dok. Jadi Apa? gitu, Dok. Si Ami, Dok, pas waktu Omar Daniel, scene Omar Daniel, tiba-tiba bangku bergoyang karena dia ke depan. Enggak segitunya. Mukanya nih, lihat nih. Oh. Terus habis kelar dia langsung, nah, dia muncul lagi. Iya bener-bener gue mau nanya deh. Tapi menurut kalian 2 jam 10 menit tuh kelamaan apa pas apa gimana sih? Kok gue agak sempet ini ya? Kelamaan sih. Sempet agak. Kelamaan sih. 2 jam 10 menit. Iya nggak sih? Sempet agak yang. Sebenarnya sih gini, bukan kelamaan ya, tapi istilahnya saya itu banyak scene yang tidak maksudnya yang bisa dihilangkan tapi bisa ditambahkan dengan scene lain untuk perkenalan karakter. Itu sih menurut saya. Kayak Arimbi ibunya Yuda. Sebenarnya kan dia berperan penting loh. Arimbi itu sebenarnya kalau misalnya tahu ceritanya kan Arimbi itu sebenarnya berperan penting kenapa sampai akhirnya ada Pandawa dan ada Pandawa dan Kurawa itu kan sebenarnya dia ada. Ya, tapi kan kurang ya di sini kan. Cuma diliatin dia ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak gitu-gitu. Hilang ingatan gitu ya. Wah, istri Timo digituin banget. Iya, cakep-cakep. Iya makanya. Jadi kayak ya udah oke. Banyak wasted potensial lah, tapi di sini buat yang pengen lihat Omar Daniel ya mantap ya. Nonton. Perhatikan ketika dia memanah. Ini keluar langsung gue di ini. Wah. Ini nih pengganti Omar Daniel pasti. Kalau Omar Daniel tiba-tiba pas mau syuting Satria Dewa Arjuna full schedule-nya digantiin nih, udah ada penggantinya nih. Waduh. Tuh. Wah. Enggak persis, enggak mirip. Terus yang suka sama Fahri, nah nantikan di sini juga ada Fahri. Ada Fahri ya. Fahri. Oh, Fedi Nuril. Banyak surprise. Gue pikir Fahri. Fedi Nuril ya. Fedi Nuril perannya ini ya berbeda ya dari biasanya ya. Biasanya kita lihat dia orang yang rajin sholat, yang subhanallah gitu, astagfirullahaladzim kita lihatnya. Jadi kayak ya berbeda dari apa yang pernah biasa kita. Jadi kalau misalnya kayak berpikir Fedi Nuril kayak ada tim hilangin lah itu apa segalanya. Karena ini kan berbeda. Terus juga katanya ada aktor-aktor religi lain yang mau dimasukin ya ke film ini. Buat jadi Kurawa. Bahkan gue Dude Herlino masuk karena kemarin ada di Girlfriend dia. Iya ada lengkap, mereka kan gengnya lengkap kemarin. Ada kan? Ada juga, ada Dimas Seto ada. Kan? Wah, gila. Kalau tiba-tiba Dude Herlino masuk lagi tuh rame gitu ya. Roger Danuarta bisa dipanggil gak ya? Teguh Wisnu. Nah, Teguh Wisnu bisa ngelawak bapak ya gitu ya. Bapak betul. Gitu ya. Benar. Ya gitu. Ya jadi potensi universe-nya udah oke lah ya. Bisa kayak apa sih, kita setelah nonton filmnya pasti jadi pengen nonton film selanjutnya lah ya. Jadi kita tunggu aja film selanjutnya nih. Kalau dari Mas Setiawan nih mungkin apakah orang harus menonton film ini atau tidak? Harus sih, harus. Kenapa? Karena gini, tadi saya bilang itu ini premisnya keren, benar-benar keren sih. Saya berharap namanya film pertama pasti banyak kekurangan, pastilah. Nggak ada yang perfect lah kita bilangnya. Dan kita berharap, saya benar-benar berharap apa yang Mas Hanung bilang ini sampai end game nih. Itu benar-benar saya berharap loh. Ini nggak basa-basi loh. Nanti kan selanjutnya kan mungkin kan si Arjuna. Nggak tahu pas Arjuna itu pasti akan munculin tokoh-tokoh Sri Kandi dan lain-lain segala macam tuh ya. Semoga ya. Dimatengin nih. Tapi ya tadi itu saya berharap itu mereka itu mengambil pelajaran dari suara-suara yang tidak puas sekarang ini nih, dalam arti ya. Bahwa ini produk placement-nya gimana nih, ini kok humornya gini, ini kok karakternya kurang gini. Semoga mereka dengarkan, jangan asal membela diri, maksud saya sih. Betul. Yang ngoceh pun jangan asal ngoceh, dalam arti ini kok CGI-nya gini, CGI-nya udah keren kok, udahlah, benar-benar keren kok menurut saya sih. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah sih, maksudnya udah, dalam arti kalian tahu gak sih harganya berapa istilahnya, dan ini nih hasil jor-jorannya di situ. Jadi menurut saya sih saya benar-benar berharap sampai yang di mana itu mencapai end game sih.
bagaimana dibandingkan Gundala? Ya Gundala jalan aja, ini jalan, nanti Volt jalan, nggak usah dibanding-bandingkan, udah jalan aja, masing-masing punya kelebihan dan dan kekurangan, dan jadikan itu menjadi suatu perlombaan yang positif nih, menurut saya sih gitu. Kita udah tahu Volt, sekarang kita lagi nungguin nih nanti di Astro TV akan ada istilahnya dunianya mereka kan. Nah, terus nanti Gundala kita masih Sri Asih segala macam, Virgo segala macam. Nah, ini kita lihat si Arjuna dan kawan-kawannya itu ya mencari cinta itu kan kita nanti bisa lebih lagi. Iya, betul. Wajib ramaikan deh. Nonton dulu, nggak usah nyela. Iya, betul. Nggak usah underestimate. Kekurangan ada, dan istilahnya untuk para penonton jangan asal nyela, nyablak. Untuk para pembuat filmnya ya berharap nih berlapang dada untuk menerima masukan supaya film berikutnya bisa dibenahi. Itu menurut saya sih itu sih. Ini udah keren kok, banyak kerennya kok. Okay. Ya, jadi ya minimal bikin 1 juta penonton dulu lah ya biar lanjut. Karena kan ini kan emang berapa 10? 1 juta. Oh, saya kira 10. Kalau 10 besoknya poster Satria Dewa Arjuna langsung di take down. Jadi, jangan dong. Ya, kan kita menantikan. Jangan kayak universe sebelah tuh, yang kayak apa sih, filmnya baru rilis, terus tiba-tiba 3 hari kemudian filmnya ditarik, pasti universe-nya nggak lanjut. Nah, itu kan bahaya. Ya. Belum lanjut. Ya, belum ya. Belumnya lama ya dari sekarang, 2017 ya. Sebelumnya itu belum, kan lagi dibangun. 2022 udah 5 tahun, bener. Sabar. Nanti ada. Ya ditonton lah, gimana mau punya film bagus kalau nggak ada yang nonton. Betul. Gimana mau bisa sineasnya bikin film bagus kalau kitanya nggak ada yang nonton, kan mereka malas bikin. Makanya, jadi ditonton saja. Wah, enak banget tuh ya. Wah. Sombong banget sih aku doang, ya ampun. Saya tidak ada. Saya tidak ada. Wah, bagaimana? Ya, baiklah kalau begitu teman-teman ya. Tolonglah ya ditonton ya. Sudah tayang ya di bioskop, harusnya bisa ditonton. Mungkin film-film kayak Jurassic World mungkin nanti bisa. Nanti ada di OTT. Film luar tuh cepat ada di OTT kok. Kalau ini kan ya kita kan tidak tahu ya, kalau ternyata penontonnya cuma 100.000 ya, waduh, gimana mau Mas Rido. Apa tuh? Sebelum Mas Rido tutup, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Jurassic World dengan Gatot Kaca, mana yang bisa membuat Anda tertidur di dalam bioskop? Jurassic World. Nah, tuh kan? Oke, makasih. Tuh kan? Berarti harus nonton Gatot Kaca. Jurassic World nanti aja, pasti ada, cepet lah. Mohon maaf ya, ini bukan masalah menjelekkan satu film, tapi memang pada kenyataannya ya membosankan filmnya. Tapi ya bukan pasarnya Mas Rido, bukan pasarnya Mas Rido, jadi Mas Ridonya tidur. Betul. Tapi ya bisa mungkin kalian tonton lah ya. Jadi ini 1 juta penonton dulu, kalau udah 1 juta ada. Kalau mau nonton film lain silakan. Ya. Harusnya dapat sih 1 juta. Harusnya. Kita lihat kan aja. Udah mau libur anak sekolah juga kan? Oh iya benar ya. Oh iya, ini aman untuk anak-anak ya. Iya kan aman untuk semua umur. Iya. Tergantung marketingnya aja sih untuk Mas Rahadian Agung ya, kalau Anda menonton film ini mohon maaf banget ya. Promosinya mungkin bisa lebih bagus lagi ya Mas ya. Terima kasih tiketnya. Kalau mau terima kasih ke Masnya aja. Ya, terima kasih ya Mas. Tiketnya besok kalau ada lagi boleh hubungi Mas Rido ya. Bioskop ya. Hubungi bioskop. Hubungi Mupiji. Menghubungi bioskop melalui Mubizi, Mas. Kita mah nggak ada apa-apanya Mas sama Mubizi, Mas. Yang namanya jeda langkah podcast, bioskop, DB69 channel. Ya, masih pokoknya hubungi Mupiji dulu lah. Ya. Besok yang denger benar-benar hard selling banget udah kayak film. Nanti pokoknya lu di itu nulis ini apa product placement titik udah. Judul podcast ini.
product placement. Betul. Ini podcast. Apa how to cara memmarketkan produk Anda. How to sell your product. Use hard product. selling. Sales management kelas sales marketing, iya, sales kelas manajemen, kelas memarketkan produk Anda. Bagus banget dari tadi product placement-nya. Semoga mungkin Mas Manung yang menonton ini bisa tahu, oh jadi product placement yang bagus kayak gini. Oh. Ntar di tag aja, perlu di tag nggak nanti kalau udah tayang kita tag aja, Mas tolong dengar. Ya biar bisa belajar ya mungkin. Nah kayak gitu tuh product placement tuh kayak gitu. Topi aku mana gitu. Mas? Topi aku nggak jadi perasaan tuh yang jeda langkah. Apa? Topi apa? Nggak kedengeran? Coba nggak kedengeran. Dimatiin sama dia. Mentang-mentang baru dua kali tapping nggak boleh dapat topi. Baik ya sudah deh kalau begitu ini kayaknya bakal ada perdebatan perang ya untuk demi topi, jadi mending kita tutup aja sebelum orang-orang koinnya habis. Iya, koinnya udah 3 koin lagi ya, udah 3 koin ya. Kasihan juga Mas, aing Mas. Ya udah deh kita tutup saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton episode podcast ini. Jangan lupa nonton Satria Dewa Gatot Kaca ya, mulai 9 Juni 2022. Nontonnya di bioskop, bukan di layar kaca 21, ya bukan di Telegram ya. Atau jangan nonton bajakan, jangan nonton di bajakan. TikTok, ya. Lagian apa enaknya nonton di TikTok orang rekam pakai HP gini layar, ya Allah ngapa sih pakai potret-potret, apa yang enak. Jangan nonton bajakan. Tuh. Hadapi gue kalau nonton bajakan, Cie. Gue benci banget orang nonton bajakan. Waduh. Berani lawan satu tiket. Iya kalau nggak nanti kita nggak dapet tiket lagi gara-gara semua orang nonton bajakan, gimana ceritanya? Ya udah deh. Baik, kalau begitu kita tutup saja deh sebelum makin chaos. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Setiawan dan juga Mbak Ami ya yang sudah menemani malam ini yang sangat chaos ya. Ya sudah deh kalau gitu kita tutup saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.